low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Patrick Kluivert enggan memanggil Elkan Bagot meski Jordi Amat absen secara misterius dari latihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert menunjukkan fleksibilitas dalam memanggil pemain baru ketika ada cedera. Sebagai contoh, Beckham Putra menerima panggilan mendadak setelah training camp dimulai di Bali. Playmaker Persib Bandung itu menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Panggilan untuk Beckham bisa dianggap sebagai reward setelah musim impresif bersama Persib yang menjuarai Liga 1. Sayangnya sikap yang sama tidak ditunjukkan Kluivert di posisi lain. Di pos bek tengah, pelatih asal Belanda itu hanya memanggil 5 pemain untuk 3 starter. Salah satu dari 5 bek tengah tersebut absen dalam 2 hari pertama TC di Bali, yaitu Jordi Amat. Artinya, timnas Indonesia terancam hanya punya 1 cadangan bek tengah saat laga kontra China dan Jepang. Kluivert sebenarnya telah menjelaskan mengapa Bagot absen dalam 2 skuadnya pada Maret dan Juni. Ex-asisten Louis van Gaal itu sempat membuka pintu pada Maret, tetapi kini tampak menutup pintu. Soal Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain, ujarnya. Dan dia bilang dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, itulah mengapa saya memilih tidak memanggil. Bagot pada akhirnya mencatatkan total 20 penampilan di Blackpool pada musim ini. Jumlah itu tergolong minim lantaran sosok 196 cm itu sempat absen panjang karena cedera. Jika Kluivert enggan memanggil Bagot, maka hanya ada Miss Hilgers sebagai pelapis. Memang masih ada bek versatile seperti Sandy Walsh dan Kelvin Verdong. Meski begitu, kehadiran bek tengah spesialis, terlebih dengan postur jangkung seperti Bagot, seharusnya menjadi opsi menarik yang patut dicoba. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sebagai tim pelengkap, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Indonesia saat ini bertengger di posisi keempat klasemen grup C dengan meraup 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia berada tepat di bawah 3 tim papan atas Asia yang telah menjadi langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang memimpin klasemen dengan torehan 20 poin dan dipastikan lolos ke putaran final sebagai juara grup C. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 poin atas Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan 2 laga sisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi dan merebut posisi kedua. Tim yang finish di posisi kedua berhak menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat babak kualifikasi. Secara matematis, ada 2 skenario yang membuat Indonesia bisa merebut posisi kedua di grup C. Pertama, Indonesia harus mengalahkan China dan Jepang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda juga perlu berharap Australia kalah dari Jepang dan seri melawan Arab Saudi. Kedua, Indonesia harus mengalahkan China dan mampu bermain imbang melawan Jepang. Di sisi lain, Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Meski terbilang sulit, media asal Inggris Sports Mole meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia.
Sports Mole juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. And to find a door, open it up, and finally explore everything that you